Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus metode simplex masing-masing yang dibuat oleh saya sendiri, M. Saputra, dan teman saya Angga Bekti Setiadi. Langsung saja kita mulai pembahasannya ya. Metode simplex dalam program linear. Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak constraint atau pembatas dan banyak variabel atau lebih dari dua variabel. Istilah metode simplex yaitu satu iterasi tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Dua variabel non-basis, yaitu variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi. Tiga variabel basis, yaitu variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. 4. Solusi atau nilai kanan atau NK, yaitu nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia. 5. Variabel slack, yaitu variabel yang ditambahkan ke model matematika kendala untuk mengkonversi pertidaksamaan kurang dari sama dengan menjadi sama dengan. 6. Variabel surplus, yaitu variabel yang dikurangkan dari metode matematika untuk mengkonversikan pertidaksamaan lebih dari sama dengan menjadi sama dengan. 7. Variabel buatan, yaitu variabel yang ditambahkan ke dalam model matematika kendala dengan bentuk sama dengan, kurang dari sama dengan, atau sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. 8. Kolom pivot atau kolom kerja, yaitu kolom yang memuat variabel masuk. 9. Baris pivot atau baris kerja, yaitu salah satu baris dari antara variabel baris yang memuat variabel keluar. 10. Elemen pivot atau elemen kerja, yaitu elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. 11. Variabel masuk, yaitu variabel yang terpilih untuk menjadi variabel basis pada iterasi berikutnya. 12. Variabel keluar, yaitu variabel yang keluar dari variabel basis pada iterasi berikutnya dan digantikan dengan variabel masuk. Di bawah ini adalah beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian metode simplex, yaitu 1. Nilai kanan fungsi tujuan harus 0. 2. Nilai kanan fungsi kendala harus positif apabila negatif 1. 3. Fungsi kendala dengan tanda kurang dari sama dengan harus diubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel slack atau surplus. Variabel slack atau surplus disebut juga variabel dasar. Penambahan slack variabel menyatakan kapasitas yang tidak digunakan atau tersisa pada sumber daya tersebut. Hal ini karena ada kemungkinan kapasitas yang tersedia tidak produksi. 4. Fungsi kendala dengan lebih dari sama dengan diubah ke bentuk kurang dari sama dengan cara mengkalikan dengan min 1, lalu diubah dengan ke bentuk persamaan sama dengan ditambahkan variabel slack. Kemudian karena nilai kanannya negatif, dikalikan lagi dengan min 1 dan ditambahkan artifikal variabel M. Artifikal variabel ini secara fisik tidak mempunyai arti dan hanya digunakan untuk kepentingan perhitungan saja. Dan yang terakhir atau yang kelima, fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambah artifikal variabel atau M. Di bawah ini adalah contoh kasus metode simplex masing-masing. 1. CV Jaya Abadi menghasilkan dua produk, yaitu pagar besi dan kanopi yang diproses melalui dua bagian fungsi, pengelasan dan pengecatan. Pada bagian pengelasan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pengecatannya hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu pagar besi diperlukan 4 jam kerja pengelasan dan 4 jam kerja pengecatan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kanopi diperlukan 2 jam kerja pengelasan dan 4 jam kerja pengecatan. Laba untuk setiap pagar besi dan kanopi yang dihasilkan masing-masing yaitu Rp80.000 dan Rp60.000. Berapa jumlah pagar besi dan kanopi yang dioptimal dihasilkan? Tahapan penyelesaian. Definisi variabel keputusan, yaitu keputusan yang akan diambil adalah berapakah jumlah pagar besi dan kanopi yang dihasilkan.
X1 sama dengan jumlah pagar bersih yang akan dihasilkan dalam satuan unit. X2 sama dengan jumlah kanopi yang akan dihasilkan dalam satuan unit. Berikut adalah tabel perumusan persoalan dalam bentuk tabel. Perumusan fungsi tujuan yaitu fungsi max dengan laba sama dengan Z sama dengan 8x1 plus 6x2 dalam satuan Rp10.000. Perumusan fungsi kendala yaitu dengan kendala 1 4x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 60. Yang kedua 2x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 48. Kendala non negatif yaitu x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya metode simplex maksimasi. 1. Menentukan fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendala. Misalkan x1 sama dengan pagar bersih dan x2 sama dengan kanopi. Fungsi tujuannya yaitu sama dengan Z sama dengan 8x1 plus 6x2. Fungsi-fungsi kendalanya yaitu 4x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 60 dan 2x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 48. Yang kedua, mengubah fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendala ke bentuk standar simplex, yaitu Z min 8x1 min 6x2 sama dengan 0. 4x1 plus 2x2 plus x3 sama dengan 60. Dan 2x1 plus 4x2 plus x4 sama dengan 48. Dengan x3 dan x4 adalah variabel slack. 3. Membuat tabel simplex awal. Yang pertama, menentukan kolom kunci dan baris kunci sebagai dasar interaksi. Yang kedua, kolom kunci ditentukan oleh nilai Z yang paling kecil atau negatif. Yang ketiga, baris kunci ditentukan berdasarkan nilai indeks terkecil. Di bawah ini adalah cara menentukan indeks sama dengan nilai kanan atau NK dibagi nilai kunci atau KK. Menentukan nilai elemen sel yaitu nilai perpotongan antara kolom kunci dengan baris. Di sini menghasilkan kolom kunci yaitu min 8, 4, dan 2. Dengan baris kunci yaitu 15. 4. Melakukan interaksi dengan menentukan baris kunci baru dan baris lainnya termasuk Z. Membuat baris kunci baru sama dengan baris kunci lama dibagi elemen sel. Baris kunci baru atau X1 sama dengan 4, 2, 10, 0, 60 dibagi 4 yaitu elemen sel. Dengan hasil X1 sama dengan 1, 1 per 2, 1 per 4, 0, 15. Jika dimasukkan ke dalam tabel mendapatkan hasil yaitu X1 mendapatkan hasil 1, 1 per 2, 1 per 4, 0, dan 15. Nilai baris yang lain sama dengan baris lama dikurangi kurung nilai baris kunci baru dikali angka kolom kunci baris. Membuat baris variabel baru, baris S2 baru sama dengan baris S2 lama dikurangi kurung nilai kolom kunci baris yang sesuai dikali baris kunci baru, yaitu menghasilkan baris S2 baru sama dengan kurung 2, 4, 0, 1, 48 dikurangi kurung 2 dikali kurung 1, 1 per 2, 1 per 4, 0, 15 dan menghasilkan 0, 3, min 1 per 2, 1, 18. Jika dimasukkan ke dalam tabel yaitu menghasilkan jawaban sebagai berikut. Selanjutnya membuat baris Z baru. Baris Z baru sama dengan baris Z lama dikurangi kurung nilai kolom kunci baris yang sesuai dikali baris kunci baru. Baris Z baru sama dengan kurung min 8, min 6, 0, 0, 0
dikurangi kurung min 8 dikali kurung 1, 1 per 2, 1 per 4, 0, 15 menghasilkan 0, min 2, 2, 0, 12. Jika dimasukkan ke dalam tabel sebagai berikut. Selanjutnya, kita melakukan iterasi kembali sampai tidak ada nilai baris Z yang negatif. Berikut adalah tabel simplex iterasi min 1. Dengan hasil baris kunci baru atau X2 yaitu 0, 3, min 1 per 2, 1, 18, 6. Membuat baris kunci baru atau X2 sama dengan 0, 3, min 1 per 2, 1, 18 dibagi 3. X2 sama dengan 0, 1, 1, min 1 per 6, 1 per 3, 6. Dan jika dimasukkan ke dalam tabel menghasilkan sebagai berikut. Selanjutnya membuat baris variabel baru. Baris X1 baru sama dengan kurung 1, 1 per 2, 1 per 4, 0, 15 kurangi kurung 1 per 2 dikali kurung 0, 1, 1 per 6, 1 per 3, 6. Sama dengan 1, 0, 1 per 3, min 1 per 6, 12. Jika dimasukkan ke dalam tabel sebagai berikut. Selanjutnya membuat baris Z baru. Baris Z baru sama dengan kurung 0, min 2, 2, 0, 120 dikurangi kurung min 2 dikali kurung 0, 1, 1 min 6, 1 per 3, 6. Sama dengan 0, 0, 5 per 3, 2 per 3, 132. Jika dimasukkan ke dalam tabel menghasilkan jawaban seperti di bawah ini. Dengan select variabel yaitu min 1 per 6, 1 per 3, dan nilai kanannya atau NK yaitu 6. Dari contoh kasus di atas yaitu menghasilkan sebuah hasil. Karena nilai-nilai pada baris Z sudah tidak ada yang negatif, berarti iterasi selesai. Dan solusi yang diperoleh adalah X1 sama dengan pagar besi sama dengan 12, X2 sama dengan kanopi sama dengan 6, dan nilai fungsi tujuan Z atau laba sama dengan 132 dalam satuan puluhan ribu rupiah. Artinya untuk memperoleh keuntungan yang maksimal sebesar 1.320.000, maka CV sebaiknya memproduksi pagar besi sebanyak 12 unit dan kanopi sebanyak 6 unit. Dari tabel tersebut, jika diketahui nilai X3 dan X4 tidak ada, atau X3 dan X4 sama dengan 0, artinya seluruh waktu kerja atau pengelasan dan pengecatan sudah habis digunakan, tidak ada waktu yang tersisa. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan materi ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.